042 dari Prodi PGMI kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian agama dan model-modelnya. Dan langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai penelitian. Penelitian adalah upaya yang sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Penelitian merupakan gabungan dari pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pengujian untuk mencari kebenaran. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah usaha untuk mencari jawaban mengenai fakta-fakta dengan menggunakan kesaksian yang sistematis. Menurut Muhammad Nazir, terdapat 6 kriteria metode ilmiah. Yang pertama yaitu berdasarkan fakta, kedua yaitu bebas dari prasangka, yang ketiga yaitu menggunakan prinsip-prinsip analisis, yang keempat yaitu menggunakan hipotesis, yang kelima yaitu menggunakan ukuran objektif, dan yang terakhir yaitu menggunakan teknik kuantitatif. Sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan. Harun Nasution berpendapat bahwa agama karena merupakan wahyu maka tidak bisa dijadikan sebagai objek penelitian dalam ilmu sosial. Kalaupun bisa dilakukan maka harus menggunakan metode-metode yang khusus. Yang sama juga disebutkan oleh Ahmad Syafi'i Mufid. Beliau berpendapat bahwa objek penelitian agama pernah dijadikan sebagai perdebatan. Agama mengandung 2 kelompok ajaran. Yang pertama yaitu ajaran dasar. Ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada para manusia. Ajaran dasar ini memiliki sifat yang absolut, tidak bisa diubah, tidak bisa dirubah, dan mutlak benar. Penelitian agama ini meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Kedudukan antara penelitian sosial dengan penelitian agama adalah sejajar. Hanya saja yang membedakannya hanyalah objek kajiannya saja, yaitu penelitian agama dan penelitian keagamaan. M. Auto atau Muzhar menginformasikan bahwa sampai saat ini penelitian agama dengan penelitian keagamaan belum diberi batas yang tegas. Muzhar juga mengutip pendapat dari Middleton, seorang guru bahasa di New York University. Middleton berpendapat bahwa penelitian agama lebih mengutamakan tentang materi agama, sasarannya yaitu ritus, magic, dan mitos. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan agama sebagai sistem keagamaan. Dan dengan adanya perbedaan itu, maka metode penelitian yang digunakan juga berbeda. Dalam pandangan Middleton, penelitian agama Islam adalah penelitian yang objeknya adalah ilmu kalam, tasawuf, akhlak, dan fikih. Sedangkan penelitian keagamaan adalah penelitian yang objeknya adalah agama sebagai produk tentang interaksi sosial. Pendapat Middleton merupakan lanjutan dari tulisan antara Harun Nasution dan Ahmad Syafi'i Mufid. Gagasan dari Ahmad Syafi'i Mufid tidak luput dari kesalahan. Kekurangan atau kesalahan dari Ahmad Syafi'i Mufid yaitu kecenderungan dalam meniadakan ilmu ushul fiqh, filsafat hukum Islam, dan mustalah al-hadis dalam ilmu bidang metode. Ahmad Syafi'i Mufid kemudian menjelaskan bahwa metode penelitian tidak harus dibuat dari baru, tetapi cukup meminjam, melanjutkan, dan mengembangkan metodologi yang sudah dibangun sebelumnya. Jalan keluar dari masalah tersebut yaitu mempelajari gagasan dari Juhayah S. Praja. Praja mengajukan gagasan yang sejalan dengan Middleton, yaitu penelitian agama dari persoalan tersebut yaitu dengan mempelajari gagasan dari Juhayah S. Praja. Ia mengajukan gagasan yang sama dengan Middleton, yaitu penelitian agama dan penelitian hidup keagamaan. Menurut Juhayah S. Praja, penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul manusia, sedangkan penelitian keagamaan menurutnya adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia. Menurut Juhayah S. Praja, karena sosiologi dijadikan pendekatan dalam memahami agama, maka metode yang digunakan yaitu observasi, interview, dan angket. Juhayah Praja juga memodifikasi tipe-tipe perilaku keagamaan seperti sembahyang, musik, tari-tarian, tilawah, qiraah, rapat-rapat, simulasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu konstruksi teori penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan merupakan penelitian
penelitian yang objek kajiannya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sosial pada umumnya juga. Kita tidak perlu membuat penelitian sendiri, tetapi kita hanya cukup meminjam teori-teori sosial yang sudah ada saja. Contoh teori penelitian yaitu dari Hajah Ummu Salamah. Teori-teori yang digunakan dalam penelitiannya adalah teori perubahan sosial, teori struktural fungsional, teori antropologi dan sosiologi agama, teori budaya dan tafsir budaya simbolik, teori pertukaran sosial, dan teori sikap. Penelitian dari Hajah Salamah meminjam teori-teori ilmu-ilmu sosial dan disebut penelitian keagamaan dalam pandangan Middleton atau penelitian hidup agama dalam pandangan Juhaya S. Praja karena objeknya adalah perilaku tarekat Tijaniyah. Adalah model-model penelitian keagamaan. Model-model penelitian agama ada analisis sejarah. Sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter agama sebelum dicampuri dengan yang lain. Yang kedua yaitu analisis lintas budaya, yaitu dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di beberapa daerah. Kebudayaan sosiologi dapat memperoleh gambaran tentang unsur budaya tertentu secara umum. Yang ketiga yaitu eksperimen. Penelitian agama lebih sulit jika menggunakan eksperimen. Namun, dalam beberapa hal eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama, yaitu observasi partisipatif. Penelitian ini dapat mengobservasi orang-orang dalam konteks religius. Yang kelima yaitu riset survei atau analisis statistik. Dilakukan dengan penyusunan kuesioner dengan sampel dari suatu populasi. Dan yang terakhir yaitu analisis isi. Metode ini penelitian mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama berupa tulisan, buku-buku, doktrin maupun deklarasi teks. Penjelasan materi dari saya, apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.